Cregan Stark telah mengundurkan diri sebagai tangan raja dan mengumumkan niatnya untuk kembali ke Winterfell, tetapi sebelum dia bisa meninggalkan selatan, dia menghadapi masalah pelik. Lord Stark telah berbaris ke selatan dengan tuan rumah yang hebat, terdiri dari sebagian besar orang yang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan di utara, yang kembalinya akan membawa kesulitan besar dan mayhaps bahkan kematian bagi orang-orang terkasih yang mereka tinggalkan. Legenda dan Jamur memberitahu kita bahwa Lady Alysanne yang menyarankan jawaban. Tanah di sepanjang Trident penuh dengan janda. Dia mengingatkan Lord Stark, wanita, banyak yang dibebani dengan anak-anak kecil, yang telah mengirim suami mereka untuk berperang dengan satu tuan atau yang lain, hanya agar mereka jatuh dalam pertempuran. Dengan musim dingin di tangan, punggung yang kuat dan tangan yang rela akan diterima di banyak perapian dan rumah. Pada akhirnya, lebih dari 1.000 orang utara menemani Black Ali dan keponakannya Lord Benjicot ketika mereka kembali ke daerah sungai setelah pernikahan kerajaan. Serigala untuk setiap janda, Mushoom tersentak, dia akan menghangatkan tempat tidurnya di musim dingin, dan menggerogoti tulangnya saat musim semi. Namun ratusan pernikahan dilakukan di apa yang disebut Widow Fires yang diadakan di Raventree, Riverrun, Stony Sept, The Twins, dan Fire Market. Orang-orang utara yang tidak ingin menikah malah bersumpah pedang mereka kepada tuan baik besar maupun kecil sebagai penjaga dan pria bersenjata. Beberapa, sedih untuk dikatakan, memang berubah menjadi penjahat dan menemui akhir yang jahat, tetapi sebagian besar, perjodohan Lady Alysanne sukses besar. Orang-orang utara yang dimukimkan kembali tidak hanya memperkuat para penguasa sungai yang menyambut mereka, terutama House Tully dan House Blackwood, tetapi juga membantu menghidupkan kembali dan menyebarkan penyembahan dewa-dewa tua di selatan Neck. Orang utara lainnya memilih untuk mencari kehidupan dan kekayaan baru di seberang laut sempit. Beberapa hari setelah Lord Stark mengundurkan diri sebagai tangan raja, Sir Marston Waters kembali sendirian dari LYS, dari mana dia dikirim untuk menyewa pedang. Dia dengan senang hati menerima pengampunan atas kejahatan masa lalunya, dan melaporkan bahwa triarki telah runtuh. Pada titik perang, 3 putri menyewa perusahaan bebas secepat yang mereka bisa bentuk, dengan upah yang tidak bisa dia harapkan untuk dicocokkan. Banyak orang utara Lord Cregan melihat ini sebagai peluang. Mengapa kembali ke tanah yang dicengkeram oleh musim dingin untuk membeku atau kelaparan ketika ada emas yang bisa didapat di seberang laut sempit? Bukan hanya satu tapi 2 perusahaan gratis yang lahir sebagai hasilnya. The Wolfpack diperintahkan oleh Halis Hornwood, yang disebut Matt Hall, dan Timothy Snow, The Bastard of Flint's Finger, seluruhnya terdiri dari orang utara, sementara Stormbreakers dibiayai dan dipimpin oleh Sir Oscar Tully, termasuk orang-orang dari setiap bagian Westeros. Bahkan ketika para petualang ini bersiap untuk meninggalkan King's Landing, yang lain tiba dari setiap titik kompas untuk penobatan Pangeran Aegon dan pernikahan kerajaan. Dari barat datang Lady Johanna Lannister dan ayahnya, Rowland Westerling, Lord of the Crack. Dari selatan, menara tinggi dari Old Town, dipimpin oleh Lord Lionel dan Lady Samantha yang diragukan, janda ayahnya. Meskipun dilarang untuk menikah, hasrat mereka satu sama lain telah menjadi pengetahuan umum pada saat ini, dan skandal yang begitu besar sehingga High Septon menolak untuk bepergian bersama mereka, tiba 3 hari kemudian di perusahaan Lords Redwy, Costane, dan Beesbury. Lady Elenda, janda Lord Borros, tetap di Storm's End dengan putranya yang masih bayi, tetapi mengirim putrinya Cassandra, Elin, dan Floris untuk mewakili House Baratheon. Maris, putri keempat, telah bergabung dengan saudara perempuan yang pendiam, Septon Eustace memberitahu kami. Dalam akun Mushroom, ini dilakukan setelah ibunya mengangkat lidahnya, tetapi detail mengerikan itu dapat diabaikan dengan aman. Keyakinan yang terus-menerus bahwa saudara perempuan yang pendiam tidak memiliki lidah tidak lebih dari mitos. Kesalehanlah yang membuat para suster diam, bukan penjepit yang panas. Ayah Lady Baratheon, Royce Charon, Lord of Nixong dan Marshal of the Marches, mengantar gadis-gadis itu ke kota, dan akan tetap bersama mereka sebagai wali mereka. Alyn Velaryon datang ke darat juga, dan saudara-saudara Manderly kembali sekali lagi dari White Harbor dengan 100 ksatria berjubah biru hijau. Bahkan dari seberang laut sempit mereka datang, dari Braavos dan Pentos, ketiga putri, Volantis tua.
Dari kepulauan musim panas muncul 3 pangeran hitam tinggi dengan jubah berbulu, yang kemegahannya adalah keajaiban untuk dilihat. Setiap penginapan dan kandang di King's Landing segera penuh, sementara di luar tembok sebuah kota tenda dan pavilion muncul bagi mereka yang tidak dapat menemukan akomodasi. Banyak minuman keras dan percabulan terjadi, klaim jamur, banyak doa dan puasa dan perbuatan baik, lapor Septon Eustache. Para pemilik kedai di kota itu menjadi gemuk dan bahagia untuk sementara waktu, seperti yang dilakukan pelacur Flea Bottom, dan saudara perempuan mereka di rumah-rumah bagus di sepanjang Jalan Sutra, meskipun orang-orang biasa mengeluh tentang kebisingan dan bau. Udara putus asa dan rapuh dari persekutuan paksa menggantung di King's Landing pada hari-hari menjelang pernikahan, bagi banyak dari mereka yang berkerumun di wastafel anggur kota dan toko-toko pot telah berdiri di sisi berlawanan dari medan perang setahun yang lalu. Kalau saja darah bisa mencuci darah, King's Landing penuh dengan yang tidak dicuci, kata Mushroom. Namun ada lebih sedikit pertempuran di jalan-jalan daripada yang diperkirakan kebanyakan orang, dengan hanya 3 orang tewas. Mayhaps, para penguasa kerajaan, akhirnya bosan dengan perang. Dengan Dragon Pit sebagian besar masih dalam reruntuhan, pernikahan Pangeran Aegon dan Putri Jaehaera dirayakan di luar pintu, di puncak Bukit Visenya, di mana tribun menjulang didirikan sehingga pria dan wanita bangsawan bisa duduk dengan nyaman dan menikmati pemandangan yang tidak terhalang. Hari itu dingin tapi cerah, Septon Eustache mencatat. Itu adalah hari ke-7 dari bulan ke-7 tahun ke-131 setelah penaklukan Aegon, tanggal yang paling menguntungkan. High Septon of Oldtown melakukan ritual itu sendiri, dan raungan memekakkan telinga terdengar dari rakyat kecil ketika Yang Mulia menyatakan pangeran dan putri itu satu. Puluhan ribu orang memadati jalan-jalan untuk menyemangati Aegon dan Jaehaera saat mereka dibawa dengan tandu terbuka ke Red Keep, di mana sang pangeran dimahkotai dengan lingkaran emas kuning, sederhana dan tanpa hiasan, dan memproklamirkan Aegon dari House Targaryen, yang ketiga dari namanya, Raja Andals, Rhoynar, dan First Man, dan penguasa 7 kerajaan. Aegon sendiri meletakkan mahkota di atas kepala pengantin anaknya. Meskipun seorang anak laki-laki yang serius, raja baru itu tidak dapat disangkal tampan, ramping wajah dan bentuk, dengan rambut putih keperakan dan mata ungu, sementara ratu adalah anak yang cantik. Pernikahan mereka adalah tontonan mewah seperti yang dilihat 7 kerajaan sejak penobatan Aegon II di Dragon Pit. Yang kurang hanyalah naga. Tidak akan ada penerbangan kemenangan di sekitar tembok kota untuk raja ini, tidak ada keturunan megah di halaman kastil. Dan yang lebih jeli mencatat ketidakhadiran lain. Ratu Janda tidak terlihat, meskipun sebagai nenek Jaehaera, Alicent Hightower seharusnya hadir. Karena usianya masih 10 tahun, tindakan pertama raja baru adalah menyebutkan orang-orang yang akan melindungi dan membelanya, dan memerintah untuknya sampai dia dewasa. Sir Willis Fell, satu-satunya yang selamat dari Kingsguard pada zaman Raja Viserys, diangkat menjadi Lord Commander of the White Swords, dengan Sir Marston Waters sebagai yang kedua. Karena kedua pria itu dianggap hijau, tempat-tempat yang tersisa di Kingsguard dipenuhi dengan orang kulit hitam. Sir Tylan Lannister, baru saja kembali dari Emhyr, diangkat menjadi tangan raja, sementara Lord Leowyn Corbray dinobatkan sebagai pelindung alam. Yang pertama berwarna hijau, yang terakhir hitam. Di atas mereka akan duduk Dewan Kabupaten, yang terdiri dari Lady Jane Arryn dari Vale, Lord Corlys Velaryon dari Driftmark, Lord Rowland Westerling dari Cerak, Lord Roose Caron dari Nixong, Lord Manfred Moton dari Maidenpool, Sir Torhen Manderly dari White Harbor, dan Grand Maester Munkun, yang baru dipilih oleh Benteng untuk mengambil rantai kantor Grand Maester Orwyle. Dilaporkan bahwa Lord Cregan Stark juga ditawari tempat di antara para bupati, tetapi menolak. Kelalaian mencolok dari dewan termasuk Kermit Tully, Unwin Paake, Sabith Hafrey, Thaddeus Rowan, Lionel Hightower, Johanna Lannister, dan Benjicot Blackwood, tetapi Septon Eustache bersikeras bahwa hanya Lord Paake yang benar-benar marah dengan pengecualiannya. Ini adalah konsili yang disetujui dengan sepenuh hati oleh Septon Eustache, 6 pria kuat dan 1 wanita bijak, 7 untuk memerintah kita di bumi ini seperti 7 di atas memerintah semua pria dari surga mereka. Jamur kurang terkesan. 7 bupati adalah 6 terlalu banyak, katanya. Kasihan raja kita yang malang.
Terlepas dari keraguan si bodoh, sebagian besar pengamat tampaknya merasa bahwa pemerintahan Raja Aegon III telah dimulai dengan catatan penuh harapan. Sisa tahun 131 AC adalah waktu keberangkatan, karena para penguasa besar Westeros mengambil cuti mereka dari King's Landing satu persatu untuk kembali ke kursi kekuasaan mereka sendiri. Di antara yang pertama melarikan diri adalah 3 janda, setelah mengucapkan selamat tinggal dengan penuh air mata kepada putri, putra, saudara kandung, dan sepupu yang akan tetap melayani raja dan ratu baru sebagai teman dan sandera. Cregan Stark memimpin tuan rumahnya yang jauh berkurang ke utara di sepanjang King's Road dalam 2 minggu setelah penobatan. 3 hari kemudian, Lord Blackwater dan Lady Alysanne berangkat ke Raventree, dengan 1.000 orang utara Stark sebagai ekor. Lord Lionel dan kekasihnya, Lady Sam, berkuda ke selatan menuju Old Town dengan Hightowers mereka, sementara Lord Rowan, Beesbury, Costane, Tarly, dan Redwy bergabung untuk mengawal Yang Mulia ke tujuan yang sama. Lord Kermit Tully dan para ksatrianya kembali ke River Run, sementara saudaranya Ser Oscar berlayar dengan Stormbreaker-nya ke Tyros dan Disputed Lands. Namun, ada satu yang tidak berangkat seperti yang direncanakan. Ser Medric Manderly telah setuju untuk membawa orang-orang yang menuju tembok sejauh White Harbor di dapurnya Bintang Utara. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan darat ke Castle Black. Namun, pada pagi hari Bintang Utara akan berlayar, seorang pangeran yang dihukum mengungkapkan seorang pria hilang. Grand Maester Orwyle, tampaknya, telah mengalami perubahan hati karena menganggap mengambil yang hitam. Menyuap salah satu pengawalnya untuk melepaskan belenggunya, dia telah berubah menjadi pengemis dan menghilang ke dalam rebusan kota. Tidak mau berlama-lama lagi, Ser Medric menghukum penjaga yang telah membebaskan Orwyle untuk menggantikannya, dan Bintang Utara mencari laut. Pada akhir 131 AC, Septon Eustace memberitahu kami, ketenangan abu-abu telah menetap di King's Landing dan Crownlands. Aegon III duduk di Iron Throne bila diperlukan, tetapi sebaliknya sedikit terlihat. Tugas mempertahankan kerajaan jatuh ke Lord Protector, Leowyn Corbray, kebosanan sehari-hari pemerintahan ke tangan buta, Tyland Lannister. Setelah tinggi dan berambut emas dan gagah seperti saudara kembarnya, mendiang Lord Jason, Ser Tyland telah dibiarkan begitu cacat oleh penyiksa ratu sehingga wanita yang baru ke istana diketahui pingsan saat melihatnya. Untuk menyelamatkan mereka, tangan mengambil untuk mengenakan tudung sutra di atas kepalanya pada acara-acara resmi. Ini mungkin salah penilaian, karena memberi Ser Tyland aspek yang menyeramkan, dan tak lama kemudian rakyat kecil King's Landing mulai membisikkan kisah-kisah tentang penyihir bertopeng jahat di Red Keep. Namun, kecerdasan Ser Tyland tetap tajam. Dia mungkin diharapkan telah muncul dari siksaannya seorang pria pahit yang berniat membalas dendam, tetapi ini terbukti jauh dari benar. Sebaliknya tangan mengklaim kegagalan ingatan yang aneh, bersikeras bahwa dia tidak dapat mengingat siapa yang berkulit hitam dan siapa yang hijau, sementara menunjukkan kesetiaan yang mantap kepada putra ratu yang telah mengirimnya ke penyiksa. Dengan sangat cepat Ser Tyland mencapai dominasi yang tak terucapkan atas Leowyn Corbray, di antaranya Mushroom berkata, dia tebal leher dan tebal kecerdasan, tetapi belum pernah saya tahu seorang pria kentut begitu keras. Secara hukum, baik tangan dan Lord Protector tunduk pada otoritas Dewan Bupati, tetapi ketika hari-hari berlalu dan bulan berbalik lagi, para bupati semakin jarang berkumpul, sementara Tyland Lannister yang tak kenal lelah, buta, dan berkerudung mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk dirinya sendiri. Tantangan yang dia hadapi sangat menakutkan, karena musim dingin telah turun ke Westeros dan akan bertahan selama 4 tahun yang panjang, musim dingin yang dingin dan suram seperti yang ada dalam sejarah 7 kerajaan. Perdagangan kerajaan telah runtuh selama tarian juga, desa, kota, dan kastil yang tak terhitung jumlahnya telah diremehkan atau dihancurkan, dan gerombolan penjahat dan orang-orang yang rusak menghantui jalan dan hutan. Masalah yang lebih mendesak diajukan oleh Janda Ratu, yang menolak untuk mendamaikan dirinya dengan raja baru. Pembunuhan putra terakhirnya telah mengubah hati Alicent menjadi batu. Tak satu pun dari bupati ingin melihatnya dihukum mati, beberapa karena belas kasihan, yang lain karena takut eksekusi semacam itu dapat menyalakan kembali api perang. Namun dia tidak bisa diizinkan untuk mengambil bagian dalam kehidupan pengadilan seperti sebelumnya. Dia terlalu tepat untuk menghujani kutukan pada raja,
atau merebut belati dari beberapa penjaga yang tidak waspada. Ali Chen bahkan tidak bisa dipercaya di perusahaan ratu kecil. Ketika terakhir diizinkan untuk berbagi makanan dengan Yang Mulia, dia mengatakan kepada Jai Haira untuk memotong leher suaminya saat dia sedang tidur, yang membuat anak itu menjerit. Ser Tilan merasa dia tidak punya pilihan selain membatasi janda ratu di apartemennya sendiri di Maegor S. Holdfast, pemenjaraan yang lembut, tetapi tetap saja pemenjaraan. Tangan kemudian berangkat untuk memulihkan perdagangan kerajaan dan memulai proses pembangunan kembali. Tuan-tuan besar dan rakyat kecil sama-sama senang ketika dia menghapuskan pajak yang diberlakukan oleh Ratu Rhaenyra dan Lord Celtigar. Dengan emas mahkota sekali lagi aman, Ser Tilan menyisihkan 1 juta naga emas sebagai pinjaman untuk para bangsawan yang kepemilikannya telah dihancurkan selama tarian. Meskipun banyak yang memanfaatkan koin ini, pinjaman itu membawa keretakan antara Iron Throne dan Iron Band of Braavos. Dia juga memerintahkan pembangunan 3 lumbung berbenteng besar, di King's Landing, Lannisport, dan Gulltown, dan pembelian biji-bijian yang cukup untuk mengisinya. Dekrit yang terakhir menaikkan harga gandum dengan tajam, yang menyenangkan kota-kota dan tuan-tuan itu dengan gandum dan jagung dan jelai untuk dijual, tetapi membuat marah para pemilik penginapan dan toko-toko periuk, dan orang miskin dan lapar pada umumnya. Meskipun ia meminta penghentian untuk mengerjakan patung-patung raksasa Pangeran Aemon dan Pangeran Daeron yang telah ditugaskan oleh Aegon II, bukan sebelum kepala kedua pangeran diukir, tangan mengatur ratusan tukang batu, tukang kayu, dan pembangun untuk bekerja pada perbaikan dan pemulihan Dragon Pit. Gerbang King's Landing diperkuat atas perintahnya, jadi mereka mungkin lebih bisa menahan serangan dari dalam tembok kota maupun tanpa. Tehen juga mengumumkan pendanaan mahkota untuk pembangunan 50 galai perang baru. Ketika ditanyai, dia mengatakan kepada para bupati bahwa ini dimaksudkan untuk menyediakan pekerjaan bagi galangan kapal dan mempertahankan kota dari armada triarki. Tetapi banyak yang menduga tujuan sebenarnya Ser Tilan adalah untuk mengurangi ketergantungan mahkota pada House Velaryon of Driftmark. Tehen mungkin juga memperhatikan perang yang terus berlanjut di barat ketika dia mengatur pembuat kapal untuk bekerja. Sementara pendakian Aegon III memang menandai berakhirnya pembantaian terburuk dari tarian naga, tidak sepenuhnya benar untuk menyatakan bahwa penobatan Raja Muda membawa perdamaian ke-7 kerajaan. Pertempuran berlanjut di barat selama 3 tahun pertama pemerintahan Raja Bocah itu, ketika Lady Johanna dari Casterly Rock terus melawan penghancuran Ironborn Dalton Greyjoy atas nama putranya, Lord Loreon Muda. Rincian perang mereka berada di luar tujuan kita di sini, bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak, bab-bab yang relevan dari Archmaester Manchester S.C. Demons, A History of the Children of the Drowned God of the Isles sangat bagus. Cukuplah untuk mengatakan bahwa sementara Kraken Merah telah terbukti menjadi sekutu yang berharga bagi orang kulit hitam selama tarian, kedatangan perdamaian menunjukkan bahwa para Ironman tidak lebih menghargai mereka daripada hijau. Meskipun dia berhenti secara terbuka menyatakan dirinya Raja Kepulauan Besi, Dalton Greyjoy tidak terlalu memperhatikan dekrit yang datang dari tahta besi selama tahun-tahun ini, mayhaps karena Raja masih kecil, dan tangannya seorang Lannister. Ketika diperintahkan untuk menghentikan penyerbuannya, Greyjoy melanjutkan seperti sebelumnya. Disuruh mengembalikan wanita-wanita yang dibawa oleh orang-orang besinya, dia menjawab bahwa, hanya Tuhan yang tenggelam yang dapat merusak ikatan antara seorang pria dan istri-istri garamnya. Diperintahkan untuk mengembalikan Fair Isle kepada mantan tuannya, dia menjawab, jika mereka bangkit kembali dari bawah laut, kami dengan senang hati akan mengembalikan apa yang dulunya milik mereka. Ketika Johanna Lannister berusaha membangun armada kapal perang baru untuk bertempur melawan para Ironman, Kraken Merah turun ke galangan kapalnya dan meletakkannya di obor, dan kabur dengan 100 wanita lain di Nonce. Tangan itu mengirim celaan marah, yang dijawab Lord Dalton, para wanita di barat lebih memilih pria besi daripada singa pengecut, tampaknya, karena mereka melompat ke laut dan memohon kepada kami untuk membawa mereka. Di seberang Westeros, angin perang juga meniup laut sempit. Pembunuhan Sharako Lohar dari Elias, Laksamana yang memimpin bencana triarki di kerongkongan, terbukti menjadi percikan yang menelan 3 putri dalam api, mengipasi persaingan membara Tyros, Elias, dan Emhyr ke dalam perang terbuka.
Sekarang secara umum diterima bahwa kematian Sharako adalah masalah pribadi. Laksamana arogan dibunuh oleh salah satu saingannya untuk kebaikan pelacur yang dikenal sebagai Black Swan. Namun, pada saat itu, kematiannya dipandang sebagai pembunuhan politik, dan miris dicurigai. Ketika Elias dan Emhyr pergi berperang, Tyros mengambil kesempatan untuk menegaskan kekuasaannya atas Stepstones. Untuk menekan klaim itu, Archon of Tyros memanggil Racha Liorindoon, Kapten Jenderal Flamboyan yang pernah memimpin pasukan Triarki melawan Daemon Targaryen. Racha Leo menyerbu pulau-pulau itu dalam sekejap dan membunuh Raja Laut Sempit yang memerintah, hanya untuk memutuskan untuk mengklaim mahkotanya untuk dirinya sendiri, mengkhianati Archon dan kota asalnya. Perang empat sisi yang membingungkan yang terjadi selanjutnya memiliki efek menutup ujung selatan Laut Sempit untuk berdagang, memotong King's Landing, Duskendale, Maidenpool, dan Gultown dari perdagangan dengan timur. Pentos, Braavos, dan Lorat juga terpengaruh, dan mengirim utusan ke King's Landing dengan harapan membawa Iron Throne ke dalam aliansi besar melawan Racha Leo dan putri yang suka bertengkar. Ser Tylan menghibur mereka dengan mewah, tetapi menolak tawaran mereka. Ini akan menjadi kesalahan besar bagi Westeros untuk terlibat dalam pertengkaran tak berujung di kota bebas, katanya kepada Dewan Bupati. Tahun yang menentukan itu, 131 AC berakhir dengan lautan terbakar di timur dan barat 7 kerajaan dan badai salju turun di Winterfell dan utara. Suasana hati di King's Landing juga tidak bahagia. Orang-orang kecil di kota itu sudah mulai kecewa dengan raja laki-laki dan ratu kecil mereka, yang keduanya tidak terlihat sejak pernikahan, dan bisikan tentang tangan berkerudung menyebar. Meskipun gembala yang dilahirkan kembali telah diambil oleh jubah emas dan terbebas dari lidahnya, yang lain telah bangkit di tempatnya untuk berkhotbah tentang bagaimana tangan raja mempraktikkan seni terlarang, meminum darah bayi, dan berada di samping monster yang menyembunyikan wajahnya yang bengkok dari dewa dan manusia. Di dalam dinding Red Keep, ada bisikan tentang raja dan ratu juga. Pernikahan kerajaan bermasalah sejak awal. Kedua mempelai adalah anak-anak, Aegon III sekarang berusia 11 tahun, Jaehaera hanya 8. Setelah menikah, mereka memiliki sedikit kontak satu sama lain kecuali pada acara-acara resmi, dan bahkan itu jarang terjadi, karena ratu kecil enggan meninggalkan kamarnya. Keduanya rusak, Grand Maester Munkun menyatakan dalam sebuah surat kepada konklav. Gadis itu telah menyaksikan pembunuhan saudara kembarnya di tangan Blood and Chasse. Raja telah kehilangan keempat saudaranya sendiri, kemudian menyaksikan pamannya memberi makan ibunya kepada seekor naga. Ini bukan anak-anak normal, tulis Munkun. Mereka tidak memiliki sukacita di dalamnya, mereka tidak tertawa atau bermain. Gadis itu mengompol di malam hari dan menangis tak terhibur ketika dia dikoreksi. Wanita-wanitanya sendiri mengatakan bahwa dia berusia 8 tahun dan 4 tahun. Seandainya saya tidak mencampur susunya dengan Sweet-Sleep sebelum pernikahan, saya yakin anak itu akan pingsan selama upacara. Adapun Raja, Grand Maester yang baru melanjutkan, Aegon menunjukkan sedikit minat pada istrinya, atau gadis lain. Dia tidak berkuda atau berburu atau joust, tetapi dia juga tidak menikmati kegiatan menetap seperti membaca, menari, atau bernyanyi. Meskipun akalnya tampak cukup masuk akal, dia tidak pernah memulai percakapan, dan ketika berbicara dengan jawabannya begitu singkat orang akan berpikir tindakan berbicara itu menyakitkan baginya. Dia tidak punya teman kecuali bocah Gaemon Palehair, dan jarang tidur sepanjang malam. Selama jam serigala dia sering ditemukan berdiri di dekat jendela, menatap bintang-bintang, tetapi ketika aku memberinya kerajaan langit Archmaester Liman, dia tidak menunjukkan minat. Aegon jarang tersenyum dan tidak pernah tertawa, tetapi dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau ketakutan lahiriah, kecuali naga, yang penyebutannya mengirimnya ke dalam kemarahan yang langka. Orwille biasa menyebut rahmatnya tenang dan memiliki diri sendiri, saya katakan anak laki-laki itu sudah mati di dalam. Dia berjalan di lorong-lorong Red Keep seperti hantu. Saudaraku, saya harus jujur. Aku takut akan raja kita, dan akan kerajaan. Ketakutannya, sayangnya, akan terbukti beralasan. Seburuk 131 AC, 2 tahun ke depan akan jauh lebih buruk.
Itu dimulai dengan catatan yang tidak menyenangkan ketika mantan Grandmaster Orwille ditemukan di sebuah rumah bordil bernama Mother S, dekat ujung bawah Street of Shield. Dicukur rambut dan janggutnya dan rantai kantor dan pergi dengan nama Old WL, ia telah mendapatkan rotinya dengan menyapu, menggosok, memeriksa pelanggan rumah untuk cacar, dan mencampur teh bulan dan ramuan Tansi dan penyeroyal untuk Putri, ibu untuk membersihkan diri dari anak-anak yang tidak diinginkan. Tidak ada yang memperhatikan Old WL sampai dia mengambil sendiri untuk mengajar beberapa gadis ibu yang lebih muda untuk membaca. Salah satu muridnya menunjukkan keterampilan barunya kepada seorang sersan berjubah emas, yang menjadi curiga dan memimpin lelaki tua itu untuk diinterogasi. Kebenaran segera muncul. Hukuman untuk meninggalkan Night's Watch adalah kematian. Meskipun Orwille belum bersumpah, sebagian besar masih menganggapnya sebagai pelanggar sumpah. Tidak ada pertanyaan tentang mengizinkannya naik kapal ke tembok. Hukuman mati asli yang diucapkan Lord Stark padanya harus berlaku, para bupati setuju. Ser Tylan tidak menyangkal hal ini, meskipun dia menunjukkan bahwa kantor keadilan raja belum terisi, dan sebagai orang buta dia adalah pilihan yang buruk untuk mengayunkan pedang sendiri. Menggunakan itu untuk dalihnya, tangan malah membatasi Orwille ke sel menara, besar, lapang, dan terlalu nyaman, beberapa dibebankan, sampai saat kepala desa yang cocok dapat ditemukan. Baik Septon Eustace maupun Mushroom tidak tertipu, Orwille telah melayani dengan Ser Tylan di Dewan Hijau Aegon II, dan persahabatan lama yang jelas dan kenangan akan semua yang mereka alami memainkan peran dalam keputusan tangan. Mantan Grandmaster bahkan diberi pena bulu, tinta, dan perkamen, sehingga ia dapat melanjutkan pengakuannya. Dan begitulah yang dia lakukan untuk bagian terbaik dari 2 tahun, menetapkan sejarah panjang pemerintahan Viserys I dan Aegon II yang nantinya akan terbukti menjadi sumber yang tak ternilai bagi truth-telling penggantinya. Kurang dari 2 minggu kemudian, laporan mencapai King's Landing dari gerombolan wildlings dari Pegunungan Bulan turun ke Lembah Arryn dalam jumlah besar untuk menyerang dan menjarah, dan Lady Jane Arryn meninggalkan istana dan berlayar ke Gultown untuk melihat pertahanan tanah dan rakyatnya sendiri. Ada gejolak yang tidak menyenangkan di sepanjang Dornish Marches juga, karena Dorne memiliki penguasa baru dalam diri Alliandra Martell, seorang gadis kurang ajar berusia 10 dan 7 tahun yang menganggap dirinya Nymeria baru, dan memiliki setiap tuan muda di selatan Pegunungan Merah yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayangnya. Untuk menghadapi serangan mereka, Lord Charon mengambil cuti dari King's Landing juga, bergegas kembali ke Nixong di Dornish Marches. Dengan demikian 7 bupati menjadi 5. Yang paling berpengaruh dari mereka jelas adalah ular laut, yang kekayaan, pengalaman, dan aliansinya membuatnya menjadi yang pertama di antara yang sederajat. Yang lebih jelas lagi, dia tampaknya satu-satunya pria yang mau dipercaya raja muda itu. Untuk semua alasan ini, kerajaan mengalami pukulan mengerikan pada hari ke-6 bulan ke-332 AC, ketika Corlys Velaryon, Lord of the Tides, runtuh saat menaiki tangga berkelok-kelok di Red Keep of King's Landing. Pada saat Grandmaster Moonkun datang bergegas membantunya, ular laut sudah mati. 79 tahun, ia telah melayani 4 raja dan seorang ratu, berlayar ke ujung bumi, mengangkat House Velaryon ke tingkat kekayaan dan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menikahi seorang putri yang mungkin seorang ratu, ayah penunggang naga, membangun kota dan armada, membuktikan keberaniannya di masa perang dan kebijaksanaannya di masa damai. 7 kerajaan tidak akan pernah melihatnya lagi. Dengan kematiannya, sebuah lubang besar robek di kain compang-camping 7 kerajaan. Lord Corlys terbaring di bawah tahta besi selama 7 hari. Setelah itu jenazahnya dibawa kembali ke Driftmark di atas kapal Mermaid Eskis, yang dikapteni oleh Marilda dari Hull bersama putranya Alyn. Di sana lambung ular laut kuno yang babak belur diapungkan sekali lagi dan ditarik ke perairan dalam di sebelah timur Dragonstone, tempat Corlys Velaryon dimakamkan di laut di atas kapal yang memberinya namanya. Dikatakan setelah itu bahwa ketika lambung kapal turun, kanibal menyapu di atas kepala, sayap hitamnya yang besar menyebar untuk memberi hormat terakhir. Sentuhan bergerak, tetapi kemungkinan besar sulaman kemudian. Dari semua yang kita tahu tentang kanibal, dia akan lebih cenderung memakan mayat daripada memberi hormat. Alyn dari Hull yang lahir di Pangkalan, sekarang Alyn Velaryon, telah menjadi pewaris pilihan ular laut, tetapi suksesinya tidak terbantahkan.
Akan diingat bahwa pada masa Raja Viserys, keponakan Lord Corlys, Ser Faemon Velaryon, telah mengajukan dirinya sebagai pewaris sejati Driftmark. Pemberontakan ini membuatnya kehilangan kepalanya, tetapi dia meninggalkan seorang istri dan putra. Ser Faemon adalah putra dari kakak laki-laki ular laut. 5 keponakan lainnya, ayah dari saudara laki-laki lain, juga memiliki klaim. Ketika mereka membawa kasus mereka ke hadapan Viserys yang sakit dan gagal, mereka membuat kesalahan besar dengan mempertanyakan legitimasi anak-anak putrinya. Viserys telah mengangkat lidah mereka karena keangkuhan ini, meskipun dia membiarkan mereka menjaga kepala mereka. 3 dari 5 diam, telah meninggal selama tarian, berjuang untuk Aegon II melawan Rhaenyra, tetapi 2 selamat, bersama dengan putra-putra Ser Faemon, dan semuanya maju sekarang, bersikeras bahwa mereka memiliki lebih banyak hak atas Driftmark daripada Hul ini, yang ibunya adalah seekor tikus. Putra Ser Faemon, Daemon dan Daeron membawa klaim mereka ke Dewan di King's Landing. Ketika Tangan dan Bupati memerintah melawan mereka, mereka dengan bijak memilih untuk menerima keputusan itu dan berdamai dengan Lord Alyn, yang menghadiahi mereka dengan tanah di Driftmark dengan syarat bahwa mereka menyumbangkan kapal ke armadanya. Sepupu mereka yang pendiam memilih jalan yang berbeda. Karena tidak memiliki lidah untuk membuat daya tarik mereka, mereka lebih suka berdebat dengan pedang, kata Mushroom. Namun, rencana untuk membunuh tuan muda mereka menjadi serba salah ketika para penjaga di Castle Driftmark terbukti setia pada ingatan ular laut dan pewaris pilihannya. Ser Malentine dibunuh selama upaya itu, saudaranya ditangkap. Dihukum mati, Ser Hogar menyelamatkan kepalanya dengan mengambil hitam. Alyn Velaryon, yang lahir dari Maus, secara resmi diangkat sebagai Lord of the Tides dan Master of Driftmark. Kemudian dia berangkat ke King's Landing untuk mengklaim tempat ular laut di antara para bupati. Bahkan sebagai anak laki-laki, Lord Alyn tidak pernah kekurangan keberanian. Tangan berterima kasih padanya dan mengirimnya pulang, dapat dimengerti, karena Alyn Velaryon baru berusia 16 tahun pada tahun 132 AC. Kursi Lord Corlys di Dewan Bupati telah ditawarkan kepada seorang pria yang lebih tua dan lebih berpengalaman, Unwin Paake, Lord of Starpike, Lord of Dunstonbury, Lord of Whitegrove. Ser Tylan memiliki kekhawatiran yang jauh lebih mendesak di 132 AC, masalah suksesi. Sementara Lord Corlys sudah tua dan lemah, kematiannya yang mendadak tetap menjadi pengingat suram bahwa siapapun bisa mati kapan saja, bahkan raja-raja muda yang tampaknya sehat seperti Aegon III. Perang, penyakit, kecelakaan. Ada begitu banyak cara untuk mati, dan jika raja binasa, lalu siapa yang akan mengikutinya? Jika dia meninggal tanpa ahli waris, kita akan menari lagi, betapapun kita mungkin tidak menyukai musiknya, Lord Manfred Mooton memperingatkan sesama bupati. Klaim Ratu Jaehaera sama kuatnya dengan raja, dan lebih kuat di benak beberapa orang, tetapi gagasan menempatkan anak yang manis, sederhana, dan ketakutan itu di tahta besi adalah kegilaan, semua setuju. Raja Aegon sendiri, ketika diminta, mengajukan juru minumannya, Gaemon Palehair, mengingatkan para bupati bahwa bocah itu telah menjadi raja sebelumnya. Itu juga tidak mungkin. Sebenarnya, hanya ada 2 penuntut yang ingin diterima kerajaan, saudara tiri Raja Baela dan Rhaena Targaryen, putri kembar Pangeran Daemon dari istri pertamanya, Lady Laena Velaryon. Gadis-gadis itu sekarang berusia 16 tahun, tinggi dan langsing dan berambut perak, sangat kesayangan kota. Raja Aegon jarang menginjakan kaki di luar Redcap setelah penobatannya, dan ratu kecilnya tidak pernah meninggalkan apartemennya sendiri, jadi selama sebagian besar tahun lalu, Rhaena atau Baela berkuda untuk berburu atau menjajak, memberikan sedekah kepada orang miskin, menerima utusan dan mengunjungi bangsawan dengan tangan raja, melayani sebagai nyonya rumah di pesta-pesta, yang jumlahnya sedikit, topeng, dan bola, yang belum ada. Si kembar adalah satu-satunya Targaryen yang pernah dilihat orang. Namun bahkan di sini, Dewan mengalami kesulitan dan perpecahan. Ketika Leoin Corbray berkata, Lady Rhaena akan menjadi ratu yang luar biasa, Ser Tylan menunjukkan bahwa Baela adalah yang pertama dari rahim ibunya. Baela terlalu liar, balas Ser Torhen Manderly. Bagaimana dia bisa memerintah dunia ketika dia tidak bisa memerintah dirinya sendiri? Ser Willis Fell setuju. Itu pasti Rhaena.
Dia punya naga, kakaknya tidak. Ketika Lord Corbray menjawab, Baela menerbangkan seekor naga. Rhaena hanya memiliki tukik. Rowland Westerling menjawab, naga Baela menjatuhkan mendiang raja kita. Ada banyak orang di dunia yang tidak akan melupakan itu. Mahkota dia dan kita akan merobek semua luka lama terbuka sekali lagi. Namun Grand Maester Munkun yang mengakhiri perdebatan ketika dia berkata, Tuanku, itu tidak masalah. Mereka berdua perempuan. Sudahkah kita belajar sedikit dari pembantaian? Kita harus mematuhi primogeniture, seperti yang diputuskan oleh Dewan Agung pada tahun 101. Klaim laki-laki datang sebelum perempuan. Namun ketika Sertilan berkata, dan siapakah penuntut laki-laki ini, Tuanku? Kami tampaknya telah membunuh mereka semua. Munkun tidak punya jawaban selain mengatakan dia akan meneliti masalah ini. Dengan demikian pertanyaan penting tentang suksesi tetap tidak terselesaikan. Ketidakpastian ini tidak banyak menghindarkan si kembar dari perhatian menjilat semua pelamar, orang kepercayaan, sahabat, dan penyanjung serupa yang ingin berteman dengan ahli waris raja, meskipun para suster bereaksi terhadap jilatan ini dengan cara yang sangat berbeda. Di mana Rhaena senang menjadi pusat kehidupan istana, Baela marah pada pujian, dan tampaknya senang mengejek dan menyiksa pelamar yang berkibar di sekelilingnya seperti ngengat. Sebagai gadis-gadis muda, si kembar tidak dapat dipisahkan, dan tidak mungkin untuk dibedakan, tetapi begitu berpisah, pengalaman mereka telah membentuk mereka dengan cara yang sangat berbeda. Di Vale, Rhaena menikmati kehidupan yang nyaman dan istimewa sebagai bangsal Lady Jane. Para pelayan menyisir rambutnya dan memandikannya, sementara para penyanyi menggubah ode untuk kecantikannya dan para ksatria berebut untuk kebaikannya. Hal yang sama berlaku di King's Landing, di mana puluhan tuan muda yang gagah bersaing untuk senyumnya, para seniman memohon izin untuk menggambar atau melukisnya, dan penjahit terbaik kota mencari kehormatan untuk membuat gaunnya. Dan kemanapun Rhaena pergi datanglah pagi, naga mudanya, seringkali tidak melingkari bahunya seperti mencuri. Waktu Baela di Dragonstone lebih bermasalah, berakhir dengan api dan darah. Pada saat dia datang ke pengadilan, dia adalah seorang wanita muda yang liar dan keras kepala seperti yang ada di dunia. Rhaena ramping dan anggun, Baela kurus dan cepat. Rhaena suka menari, Baela hidup untuk naik dan untuk terbang, meskipun itu telah diambil darinya ketika naganya mati. Dia menjaga rambut peraknya dipotong sependek anak laki-laki, sehingga tidak akan mencambuk wajahnya ketika dia berkuda. Berkali-kali dia akan melarikan diri dari wanita-wanitanya untuk mencari petualangan di jalanan. Dia mengambil bagian dalam pacuan kuda mabuk di sepanjang Street of the Sisters, terlibat dalam berenang di bawah sinar bulan melintasi Blackwater Rush, yang arusnya yang kuat telah diketahui menenggelamkan banyak perenang yang kuat, minum dengan jubah emas di barak mereka, koin yang dipertaruhkan dan kadang-kadang pakaian di lubang tikus Flea Bottom. Suatu kali dia menghilang selama 3 hari dan menolak untuk mengatakan di mana dia berada ketika dia kembali. Bahkan lebih serius lagi, Baela memiliki selera untuk teman yang tidak cocok. Seperti anjing liar, dia membawa mereka pulang bersamanya ke Red Cave, bersikeras bahwa mereka diberi posisi di kastil, atau dijadikan bagian dari pengiringnya sendiri. Hewan peliharaannya ini termasuk pemain sulap muda yang lucu, murid pandai besi yang otot-ototnya dia kagumi, seorang pengemis tanpa kaki yang dia kasihani, seorang tukang sulap trik murahan yang dia ambil untuk penyihir yang sebenarnya, pengawal sederhana seorang ksatria lindung nilai, bahkan sepasang gadis muda dari rumah bordil, kembar, seperti kita, Rai. Suatu kali dia muncul dengan seluruh rombongan mummers. Septa Amaris, yang telah diberi tanggung jawab atas pengajaran agama dan moralnya, putus asa padanya, dan bahkan Septon Eustace tampaknya tidak dapat mengekang cara-caranya yang liar. Gadis itu harus menikah, dan segera, katanya kepada tangan raja, kalau tidak aku khawatir dia akan mempermalukan Haus Targaryen, dan mempermalukan yang mulia, kakaknya. Sertilan melihat arti dalam nasihat Septon. Tapi ada bahaya juga. Baela tidak kekurangan pelamar. Dia masih muda, cantik, sehat, kaya, dan kelahiran tertinggi. Setiap penguasa di 7 kerajaan akan senang mengambilnya untuk istrinya. Namun pilihan yang salah dapat memiliki konsekuensi serius, karena suaminya akan berdiri sangat dekat dengan tahta. Pasangan yang tidak bermoral, kasar, atau terlalu ambisius mungkin tidak menyebabkan perang dan celaka berakhir.
Sejumlah kandidat yang mungkin untuk tangan Lady Baela dipertimbangkan oleh para bupati. Lord Tully, Lord Blackwood, Lord Hightower, belum menikah, meskipun dia telah mengambil janda ayahnya sebagai kekasih, semuanya diajukan, seperti juga sejumlah pilihan yang kurang mungkin, termasuk Dalton Greyjoy, Kraken Merah Membual memiliki 100 istri garam, tetapi tidak pernah mengambil istri batu, adik dari Putri Dorne, dan bahkan Racha Liorindoon yang nakal itu. Semuanya akhirnya dibuang karena satu dan lain alasan. Akhirnya Tangan dan Dewan Kabupaten memutuskan untuk memberikan tangan Lady Baela dalam pernikahan dengan Thaddeus Rowan, Lord of Golden Grove. Rowan tidak diragukan lagi adalah pilihan yang bijaksana. Istri keduanya telah meninggal tahun sebelumnya, dan dia diketahui sedang mencari pembantu muda yang cocok untuk menggantikannya. Kejantanannya tidak diragukan lagi, dia telah menjadi ayah dari 2 putra pada istri pertamanya, dan 5 lagi pada istri keduanya. Karena dia tidak memiliki anak perempuan, Baela akan menjadi nyonya kastilnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Keempat putra bungsunya masih di rumah, dan membutuhkan tangan seorang wanita. Fakta bahwa semua keturunan Lord Rowan adalah laki-laki sangat menguntungkannya, jika dia menjadi ayah seorang putra pada Lady Baela, Aegon III akan memiliki penerus yang jelas. Lord Thaddeus adalah seorang pria yang suka menggertak, hangat, ceria, sangat disukai dan dihormati, suami yang penyayang dan ayah yang baik bagi putra-putranya. Dia telah berjuang untuk Ratu Rhaenya selama tarian, dan telah melakukannya dengan cakap dan dengan keberanian. Dia bangga tanpa sombong, hanya menghakimi tetapi tidak pendendam, setia kepada teman-temannya, patuh dalam masalah agama tanpa terlalu saleh, tidak terganggu oleh ambisi yang berlebihan. Jika tahta diserahkan kepada Lady Baela, Lord Rowan akan menjadi permaisuri yang sempurna, mendukungnya dengan seluruh kekuatan dan kebijaksanaannya tanpa berusaha mendominasi atau merebut tempat yang seharusnya sebagai penguasa. Septon Eustace mengatakan kepada kita bahwa para bupati sangat senang dengan hasil musyawarah mereka. Baela Targaryen, ketika diberitahu tentang pertandingan, tidak berbagi kesenangan mereka. Lord Rowan 40 tahun lebih tua dari saya, botak seperti batu, dengan perut yang beratnya lebih dari saya, katanya kepada tangan raja. Kemudian dia menambahkan, saya telah meniduri 2 putranya. Anak tertua dan ketiga, saya pikir itu. Tidak keduanya sekaligus, itu tidak pantas. Apakah ada kebenaran dalam hal ini, kita tidak bisa mengatakannya. Lady Baela dikenal sengaja provokatif di kali. Jika itu tujuannya di sini, dia berhasil. Tangan mengirimnya kembali ke kamarnya, menempatkan penjaga di pintunya untuk memastikan dia tetap di sana sampai para bupati bisa berkumpul. Namun sehari kemudian, dia menemukan dengan cemas bahwa Baela telah melarikan diri dari kastil dengan beberapa cara rahasia, kemudian ditemukan dia telah memanjat keluar jendela, bertukar pakaian dengan seorang tukang cuci, dan berjalan keluar gerbang depan. Pada saat rona dan tangisan naik, dia sudah setengah jalan melintasi Blackwater Bay, setelah menyewa seorang nelayan untuk membawanya ke Driftmark. Di sana dia mencari sepupunya, Lord of the Tides, dan mencurahkan kesengsaraannya kepadanya. 2 minggu kemudian, Alyn Velaryon dan Baela Targaryen menikah pada bulan September di Dragonstone. Pengantin wanita berusia 16 tahun, pengantin pria hampir 17 tahun. Beberapa bupati marah, mendesak Sertiland untuk mengajukan banding ke High Septon untuk pembatalan, tetapi tanggapan Tangan sendiri adalah salah satu pengunduran diri yang membingungkan. Dengan hati-hati, dia mengatakan bahwa pernikahan itu telah diatur oleh raja dan istana, percaya bahwa itu adalah pembangkangan Lady Baela yang merupakan skandal daripada pilihan pasangannya. Anak laki-laki itu berasal dari darah bangsawan, dia meyakinkan para bupati, dan saya tidak ragu bahwa dia akan terbukti setia seperti saudaranya. Kebanggaan Thaddeus Rowan yang terluka ditenangkan oleh pertunangan dengan Floris Baratheon, seorang pelayan 14 tahun yang secara luas dianggap sebagai yang tercantik dari 4 badai, karena keempat putri Lord Borros telah dikenal. Dalam kasusnya, itu keliru. Seorang gadis manis, jika agak sembrono, dia akan mati di ranjang anak 2 tahun kemudian. Pernikahan badai akan terbukti menjadi yang dibuat di Dragonstone, seperti yang akan dibuktikan oleh tahun-tahun.
Untuk tangan dan Dewan Bupati, penerbangan tengah malam Baela Targaryen melintasi Blackwater Bay telah mengkonfirmasi semua keraguan mereka tentangnya. Gadis itu liar, keras kepala, dan ceroboh. Seperti yang kami takutkan, Sir Willisfell menyatakan dengan sedih, dan sekarang dia telah mengikat dirinya pada Lord Corlys yang melompat-lompat. Seekor ular untuk seorang ayah, seekor tikus untuk seorang ibu. Apakah ini menjadi permaisuri pangeran kita? Para bupati setuju, Baela Targaryen tidak bisa menjadi pewaris Raja Aegon. Pasti Lady Rhaena, kata Morton, asalkan dia menikah. Kali ini, atas desakan Ser Tylan, gadis itu sendiri dijadikan bagian dari diskusi. Lady Rhaena terbukti keras kepala seperti kakaknya yang disengaja. Dia tentu saja akan menikahi siapapun yang diinginkan Raja dan Dewan, dia mengizinkan, meskipun, akan menyenangkan saya jika dia tidak begitu tua dia tidak bisa memberi saya anak, atau begitu gemuk sehingga dia akan menghancurkan saya ketika kami abad. Selama dia baik dan lembut dan mulia, aku tahu bahwa aku akan mencintainya. Ketika Tangan bertanya apakah dia memiliki favorit di antara para bangsawan dan ksatria yang telah membayar jasnya, dia mengaku bahwa dia sangat menyukai Ser Corwyn Corbray yang pertama kali dia temui di Vale sementara bangsal Lady Arryn. Ser Corwyn jauh dari pilihan ideal. Putra kedua, ia memiliki 2 putri dari pernikahan sebelumnya. Pada usia 32, dia adalah seorang pria, bukan anak laki-laki hijau. Namun House Corbray kuno dan terhormat, Ser Corwyn seorang ksatria dengan reputasi sedemikian rupa sehingga almarhum ayahnya memberinya Lady Forlorn, pisau baja Valyrian dari Corbrace. Saudaranya Leowyn adalah pelindung alam. Itu saja akan menyulitkan para bupati untuk mengajukan keberatan. Maka pertandingan pun dibuat, pertunangan cepat, diikuti oleh pernikahan tergesa-gesa 2 minggu kemudian. Tangan lebih suka pertunangan yang lebih lama, tetapi para bupati merasa bijaksana bagi Rhaena untuk menikah dengan cepat, jika saudara perempuannya sudah memiliki anak. Si kembar bukan satu-satunya wanita di dunia yang menikah pada tahun 132 AC. Belakangan pada tahun yang sama, Benjicot Blackwood, Lord of Raventray, memimpin rombongan menaiki King's Road ke Winterfell, untuk menjadi saksi pada pernikahan bibinya Alysanne dengan Lord Cregan Stark. Dengan utara sudah dalam cengkeraman musim dingin, perjalanan memakan waktu 3 kali selama yang diharapkan. Setengah penunggang kehilangan kuda mereka saat kolom berjuang melalui badai salju yang melolong, dan 3 kali gerobak Lord Blackwood diserang oleh gerombolan penjahat, yang membawa banyak makanan kolom dan semua hadiah pernikahan. Namun, pernikahan itu sendiri dikatakan luar biasa, Black Ali dan serigalanya menjanjikan trot mereka di depan pohon hati di kayu Dewa Es Winterfell. Pada pesta sesudahnya, Rickon yang berusia 4 tahun, putra Lord Cregan dari istri pertamanya, menyanyikan sebuah lagu untuk ibu tirinya yang baru. Lady Elenda Baratheon, janda Storm's End, juga mengambil suami baru tahun itu. Dengan Lord Borros mati dan Olyvar seorang bayi, serangan Dornish ke Stormlands telah tumbuh lebih banyak, dan penjahat Kingswood terbukti merepotkan. Janda itu merasakan perlunya tangan kuat seorang pria untuk menjaga kedamaian. Dia memilih Ser Steffon Chonnington, putra kedua Lord of Griffines Roast. Meskipun 20 tahun lebih muda dari Lady Elenda, Chonnington telah membuktikan keberaniannya selama kampanye Lord Borros melawan Raja Herring, dan dikatakan sama galaknya dengan tampannya. Di tempat lain, pria lebih peduli dengan perang daripada pernikahan. Di sepanjang laut matahari terbenam, Kraken Merah dan orang-orang besinya terus menyerang dan membalas. Tyros, Emhyr, Elys, dan aliansi berkepala 3 Braavos, Pentos, dan Lorat bertempur satu sama lain melintasi Stepstones dan Disputed Lands, sementara kerajaan Nakarachalio Rindoon menutup dasar laut sempit. Di King's Landing, Duskendale, Maidenpool, dan Gultowun, perdagangan layu. Pedagang dan pedagang datang melolong kepada raja, yang menolak untuk melihat mereka, atau tidak diizinkan, tergantung pada kronik siapa yang kita percayai. Momok kelaparan membayangi di utara, ketika Cregan Stark dan para panji tuannya menyaksikan toko makanan mereka berkurang, sementara Night's Watch membalikkan jumlah serangan liar yang terus meningkat dari luar tembok. Akhir tahun itu, penularan yang mengerikan melanda Three Sisters.
Demam musim dingin, demikian sebutannya, membunuh setengah populasi Sisterton. Setengah yang masih hidup, percaya bahwa penyakit itu telah datang ke pantai mereka dengan pemburu paus dari pelabuhan Idben, bangkit dan membantai setiap pelaut Idben yang bisa mereka tangani, membakar kapal mereka. Itu tidak masalah. Ketika penyakit itu melintasi Bite ke White Harbor, doa-doa para Septon dan ramuan para Maester terbukti sama-sama tidak berdaya melawannya. Ribuan orang tewas, di antaranya Lord Desmond Manderley. Putranya yang luar biasa, Sir Medric, ksatria terbaik di utara, selamat darinya hanya 4 hari sebelum menyerah pada penderitaan yang sama. Karena Sir Medric tidak memiliki keturunan, ini memiliki konsekuensi bencana lebih lanjut, karena kekuasaan diserahkan kepada saudaranya Sir Torhen, yang kemudian dipaksa untuk menyerahkan tempatnya di Dewan Bupati untuk mengambil alih pemerintahan White Harbor. Itu menyisakan 4 bupati, di mana dulu ada 7. Begitu banyak bangsawan, baik besar maupun kecil, telah tewas selama tarian naga sehingga benteng dengan tepat menamai kali ini musim dingin para janda. Belum pernah sebelumnya atau sejak dalam sejarah 7 kerajaan memiliki begitu banyak wanita yang memegang begitu banyak kekuasaan, memerintah menggantikan suami, saudara laki-laki, dan ayah mereka yang terbunuh, untuk anak laki-laki dengan pakaian lampin atau masih didot. Banyak dari kisah mereka telah dikumpulkan dalam Mammoth Archmaester Abelon When Women Ruled, Ladies of the Aftermath. Meskipun Habelon memperlakukan ratusan janda, kita harus membatasi diri kita pada lebih sedikit. 4 wanita seperti itu memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan pada akhir 132 dan awal 133 AC, baik untuk kebaikan atau sakit. Yang terpenting dari ini adalah Lady Johanna, janda Casterly Rock, yang memerintah domain House Lannister untuk putranya yang masih kecil, Lord Loreon. Dia telah memohon berkali-kali ke tangan Aegon III, saudara kembar almarhum suaminya, untuk bantuan melawan para Reaver, tetapi tidak ada yang datang. Putus asa untuk melindungi rakyatnya, Lady Johanna akhirnya mengenakan surat seorang pria untuk memimpin orang-orang Lannisport dan Casterly Rock melawan musuh. Lagu-lagunya menceritakan bagaimana dia membunuh selusin pria besi di bawah tembok Kais, tetapi itu mungkin dengan aman dikesampingkan sebagai karya penyanyi mabuk. Johanna membawa spanduk ke medan perang, bukan pedang. Namun, keberaniannya membantu menginspirasi orang-orang baratnya, karena para perampok segera dikalahkan dan Kais diselamatkan. Di antara yang tewas adalah paman favorit Kraken Merah. Lady Sharys Foutley, janda Tumbleton, mencapai ketenaran yang berbeda dengan usahanya untuk memulihkan kota yang hancur itu. Memerintah atas nama putranya yang masih bayi, setengah tahun setelah Secon Tumbleton, dia telah melahirkan seorang anak laki-laki berambut gelap yang sehat yang dia nyatakan sebagai pewaris sejati almarhum suaminya, meskipun jauh lebih mungkin bahwa anak laki-laki itu adalah ayah dari Bold John Roxton. Lady Sharys menurunkan cangkang toko dan rumah yang terbakar, membangun kembali tembok kota, mengubur orang mati, menanam gandum dan jelai dan lobak di ladang tempat kamp-kamp itu berada, dan bahkan membersihkan dan memasang kepala naga seasmoke dan vermitor dan dipajang di alun-alun kota, di mana para pelancong membayar koin yang bagus untuk melihatnya, 1 sen untuk dilihat, bintang untuk menyentuh mereka. Di Old Town, hubungan antara High Septon dan janda Lord Ormond, Lady Sam, terus memburuk ketika dia mengabaikan perintah yang mulia untuk melepaskan diri dari tempat tidur anak tirinya dan mengambil sumpah sebagai saudari yang diam sebagai ancaman atas dosa-dosanya. Benar dalam kemarahannya, High Septon mengutuk janda Lady of Old Town sebagai pezina yang tidak tahu malu dan melarangnya menginjakkan kaki di Star Recept sampai dia bertobat dan mencari pengampunan. Sebaliknya, Lady Samantha menaiki kuda perang dan masuk ke dalam Sept saat Yang Mulia memimpin doa. Ketika dia menuntut untuk mengetahui tujuannya, Lady Sam menjawab bahwa sementara dia melarangnya menginjakkan kaki di bulan September, dia tidak mengatakan apa-apa tentang kuku kudanya. Kemudian dia memerintahkan para ksatrianya untuk menghalangi pintu. Jika Sept ditutup untuknya, itu akan ditutup untuk semua. Meskipun dia gemetar dan bergemuruh dan menyerukan fitnah atas pelacur di atas kuda ini, pada akhirnya High Septon tidak punya pilihan selain mengalah. Yang keempat, dan terakhir, untuk tujuan kita, dari wanita-wanita luar biasa ini muncul dari menara bengkok dan meledakkan Harrenhal, reruntuhan besar di samping air mata dewa.
Dijauhi dan dilupakan sejak Daemon Targaryen dan keponakannya Aemond bertemu di sana untuk penerbangan terakhir mereka, kursi terkutuk Black Harren telah menjadi tempat menghantui penjahat, ksatria perampok, dan orang-orang yang rusak, yang maju dari balik temboknya untuk memangsa para pelancong, nelayan, dan petani. Setahun yang lalu, mereka sedikit, tetapi akhir-akhir ini jumlah mereka bertambah, dan dikatakan bahwa seorang penyihir memerintah mereka, seorang ratu penyihir dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika kisah-kisah ini mencapai King's Landing, Ser Tylan memutuskan sudah waktunya untuk merebut kembali kastil. Tugas ini ia percayakan kepada seorang ksatria Kingsguard, Ser Regis Groves, yang berangkat dari kota dengan 700 orang berpengalaman. Di Castle Darry, ia bergabung dengan Ser Daemon Darry dengan nomor yang sama. Dengan gegabah, Ser Regis berasumsi ini akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan beberapa penghuni liar. Namun, sesampainya di depan tembok Harrenhal, ia menemukan gerbang tertutup dan ratusan orang bersenjata di benteng. Setidaknya ada 600 jiwa di dalam kastil, sepertiga dari mereka adalah pria usia pertempuran. Ketika Ser Regis menuntut untuk berbicara dengan tuan mereka, seorang wanita muncul untuk merawatnya, dengan seorang anak di sampingnya. Ratu penyihir, Harrenhal terbukti tidak lain adalah Alice Rivers, perawat basah kelahiran dasar yang telah menjadi tahanan dan kemudian kekasih Pangeran Aemond Targaryen, dan sekarang mengaku sebagai jandanya. Anak laki-laki itu milik Aemond, katanya kepada ksatria. Bajingannya, kata Ser Regis. Putra dan ahli warisnya yang sejati, balas Alice Rivers, dan Raja Westeros yang sah. Dia memerintahkan ksatria untuk berlutut di hadapan rajamu dan bersumpah pedangnya. Ser Regis menertawakan ini, berkata, saya tidak berlutut kepada, apalagi tongkat Baseborn dari seorang pembunuh kerabat dan sapi perah. Apa yang terjadi selanjutnya tetap menjadi masalah perselisihan. Ada yang mengatakan bahwa Alice Rivers hanya mengangkat tangan, dan Ser Regis mulai menjerit dan memegangi kepalanya, sampai tengkoraknya pecah, menyemburkan darah dan otak. Yang lain bersikeras bahwa gerakan janda itu adalah sinyal, di mana seorang crossbowman di benteng melepaskan petir yang membawa Ser Regis melalui mata. Mushroom, yang berjarak ratusan liga, telah menyarankan bahwa mungkin salah satu pria di dinding terampil dalam menggunakan gendongan. Bola timah lunak, ketika digantung dengan kekuatan yang cukup, telah diketahui menyebabkan semacam efek ledakan yang dilihat oleh orang-orang Groves dan dikaitkan dengan sihir. Apapun masalahnya, Ser Regis Groves mati dalam sekejap. Setengah detak jantung kemudian, gerbang Harrenhal terbuka, dan segerombolan pengendara melolong menyerbu maju. Perkelahian berdarah pun terjadi. Orang-orang raja dikalahkan. Ser Daemon Darry, yang berkuda dengan baik, berbaju besi yang baik, dan terlatih, adalah salah satu dari sedikit yang melarikan diri. Antek-antek ratu penyihir memburunya sepanjang malam sebelum meninggalkan pengejaran. Sekitar 32 orang hidup untuk kembali ke Castle Darry, dari 100 yang telah berangkat. Keesokan harinya, 33 muncul. Setelah ditangkap bersama selusin orang lainnya, dia dipaksa untuk menyaksikan mereka mati dengan penyiksaan satu persatu sebelum dilepaskan untuk memberikan peringatan. Aku harus memberitahumu apa yang dia katakan, dia tersentak, tapi kamu tidak bisa tertawa. Janda itu mengutuk saya. Setiap orang yang tertawa, aku mati. Ketika Ser Daemon meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan menertawakannya, utusan itu berkata, jangan datang lagi kecuali Anda bermaksud menekuk lutut Anda, katanya. Setiap pria yang mendekati temboknya akan mati. Ada kekuatan di dalamnya batu, dan janda membangunkannya. Tujuh selamatkan kita semua, dia punya naga. Aku melihatnya. Nama utusan itu hilang dari kita, bersama dengan nama pria yang tertawa. Tapi seseorang melakukannya, salah satu anak buah Lord Darry. Utusan itu menatapnya, terserang, lalu mencengkeram tenggorokannya dan mulai mengi. Tidak dapat menarik napas, dia mati dalam beberapa saat. Seharusnya jejak jari-jari seorang wanita bisa dilihat di kulitnya, seolah-olah dia berada di ruangan itu, mencekiknya. Kematian seorang ksatria Kingsguard sangat mengganggu Ser Tylan, meskipun Unwin Paake mengabaikan pembicaraan Ser Daemon Darry tentang sihir dan naga dan meletakkan kematian Regis Groves dan anak buahnya kepada penjahat. Bupati lainnya setuju.
Kekuatan yang lebih kuat akan diperlukan untuk membasmi mereka keluar dari Harrenhal. Mereka menyimpulkan bahwa tahun damai 132 AC berakhir. Tetapi sebelum Sertilan dapat mengatur serangan semacam itu, atau bahkan mempertimbangkan siapa yang mungkin menggantikan Ser Regis di Aegon VII, ancaman yang jauh lebih buruk daripada Ratu Penyihir, manapun yang turun ke kota. Karena pada hari ketiga 133 AC, demam musim dingin tiba di King's Landing. Apakah demam itu lahir di hutan gelap Ibe dan dibawa ke Westeros oleh pemburu paus, seperti yang diyakini Sister Man? Demam itu pasti berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan. White Harbor, Gultown, Maidenpool, dan Duskendale telah menderita, masing-masing secara bergantian. Ada laporan bahwa Braavos sedang dirusak juga. Tanda pertama penyakit ini adalah rona merah pada wajah, mudah disalahartikan sebagai pipi merah cerah yang ditunjukkan banyak pria setelah terpapar udara dingin di hari musim dingin. Tapi demam mengikuti, sedikit pada awalnya, tapi pernah naik. Pendarahan tidak membantu, atau bawang putih, atau salah satu dari berbagai ramuan, tapal, dan tinkture yang dicoba. Mengemas yang menderita dalam bak salju dan air es tampaknya memperlambat jalannya demam, tetapi tidak menghentikannya. Para maester yang bergulat dengan penyakit itu segera ditemukan. Pada hari kedua korban akan mulai menggigil hebat dan mengeluh kedinginan, meskipun dia mungkin merasa panas terbakar saat disentuh. Pada hari ketiga datang delirium dan keringat berdarah. Pada hari keempat pria itu sudah mati, atau di jalan menuju pemulihan, jika demam pecah. Hanya 1 dari 4 orang yang selamat dari demam musim dingin. Tidak sejak Shivers menghancurkan Westeros pada masa pemerintahan Jaehaerys, saya memiliki wabah yang mengerikan terlihat di 7 kerajaan. Di King's Landing, tanda-tanda pertama dari flus fatal terlihat di sepanjang tepi sungai di antara para pelaut, tukang feri, nelayan, buruh pelabuhan, bongkar muat, dan pelacur dermaga yang menghujani perdagangan mereka di samping Blackwater Rush. Bahkan sebelum sebagian besar menyadari bahwa mereka sakit, mereka telah menyebarkan penularan ke seluruh setiap bagian kota, baik kaya maupun miskin. Ketika berita sampai ke pengadilan, Grand Maester Munkun pergi sendiri untuk memeriksa beberapa dari mereka yang menderita, untuk memastikan apakah ini memang demam musim dingin dan bukan penyakit yang lebih ringan. Khawatir dengan apa yang dilihatnya, Munkun tidak kembali ke kastil, karena takut dia sendiri mungkin menderita oleh kontak dekatnya dengan pelacur demam dan buruh pelabuhan. Sebaliknya ia mengirim pembantunya dengan surat mendesak ke tangan raja. Sertilan segera bertindak, memerintahkan jubah emas untuk menutup kota dan memastikan bahwa tidak ada yang masuk atau pergi sampai demam telah berjalan dengan sendirinya. Dia memerintahkan gerbang besar Red Cap dilarang juga, untuk menjaga penyakit dari raja dan istana. Sayangnya, demam musim dingin tidak menghormati gerbang atau penjaga atau dinding kastil. Meskipun demam tampaknya telah tumbuh agak kurang kuat ketika bergerak ke selatan, puluhan ribu berubah demam pada hari-hari berikutnya. 3/4 dari mereka meninggal. Grand Maester Munkun terbukti menjadi salah satu yang beruntung keempat dan pulih, tetapi Sir Willis Fell, Lord Commander of the King's Guard, dipukul jatuh bersama dengan 2 saudara tersumpahnya. Lord Protector, Leowyn Corbray, pensiun ke kamarnya ketika terserang dan mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dengan anggur panas. Dia meninggal, bersama dengan gundiknya dan beberapa pelayannya. 2 pelayan Ratu Jaehaera menjadi demam dan menyerah, meskipun ratu kecil itu sendiri tetap sehat dan sehat. Komandan City Watch meninggal. 9 hari kemudian, penggantinya mengikutinya ke kuburan. Para bupati juga tidak terhindar. Lord Westerling dan Lord Mouton keduanya jatuh sakit. Demam Lord Mouton pecah dan dia selamat, meskipun jauh lebih lemah. Rowland Westerling, seorang pria yang lebih tua, tewas. Satu kematian mungkin merupakan belas kasihan. Janda Ratu Alicent dari House Hightower, istri kedua Raja Viserys I dan ibu dari putra-putranya, Aegon, Aemon, dan Daeron, dan putrinya Helaena, meninggal pada malam yang sama dengan Lord Westerling, setelah mengakui dosa-dosanya kepada septanya. Dia telah hidup lebih lama dari semua anak-anaknya dan menghabiskan tahun terakhir hidupnya terkurung di apartemennya, tanpa ditemani kecuali septanya, gadis-gadis pelayan yang membawakan makanannya, dan para penjaga di luar pintunya.
Buku-buku diberikan kepadanya, dan jarum dan benang, tetapi pengawalnya mengatakan Alicent menghabiskan lebih banyak waktu menangis daripada membaca atau menjahit. Suatu hari dia merobek semua pakaiannya menjadi beberapa bagian. Pada akhir tahun dia telah berbicara pada dirinya sendiri, dan menjadi sangat membenci warna hijau. Di hari-hari terakhirnya, janda ratu tampak menjadi lebih jernih. Aku ingin melihat putra-putraku lagi, katanya kepada Septa, dan Helena, gadisku yang manis, oh, dan Raja Jaehaerys. Saya akan membacakan untuknya, seperti yang saya lakukan ketika saya masih kecil. Dia biasa mengatakan saya memiliki suara yang indah. Anehnya, di jam-jam terakhirnya Ratu Alicent sering berbicara tentang Raja Tua, tetapi tidak pernah tentang suaminya, Raja Viserys. Orang asing itu datang untuknya pada malam hujan, pada jam serigala. Semua kematian ini dicatat dengan setia oleh Septon Eustace, yang berhati-hati untuk memberi kita kata-kata terakhir yang menginspirasi dari setiap tuan besar dan wanita bangsawan. Jamur menamai orang mati juga, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu pada kebodohan orang hidup, seperti pengawal sederhana yang meyakinkan seorang pelayan tidur cantik untuk menyerahkan kebajikannya kepadanya dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memerah dan, dalam 4 hari saya akan mati, dan saya tidak akan mati tanpa pernah mengenal cinta. Taktik itu terbukti sangat sukses sehingga dia kembali ke sana dengan 6 gadis lain. Tetapi ketika dia gagal mati, mereka mulai berbicara, dan rencananya terurai. Jamur atribut kelangsungan hidupnya sendiri untuk minum. Jika saya minum anggur yang cukup, saya beralasan saya mungkin tidak akan pernah tahu saya sakit, dan setiap orang bodoh tahu bahwa hal-hal yang tidak Anda ketahui tidak akan pernah menyakiti Anda. Selama hari-hari gelap itu, 2 pahlawan yang tidak mungkin muncul sebentar ke permukaan. Salah satunya adalah Orwyle, yang Gaolersnya membebaskannya dari selnya setelah banyak maester lainnya terbaring karena demam. Usia tua, ketakutan, dan kurungan yang lama telah meninggalkannya cangkang pria seperti sebelumnya, dan obat serta ramuannya terbukti tidak lebih manjur daripada para maester lainnya, namun Orwyle bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan orang-orang yang dia bisa dan meringankan kematian orang-orang yang tidak bisa dia lakukan. Pahlawan lainnya, yang mengejutkan semua orang, adalah Raja Muda. Yang membuat Kingsguard-nya ngeri, Aegon menghabiskan hari-harinya mengunjungi orang sakit, dan sering duduk bersama mereka selama berjam-jam, kadang-kadang memegang tangan mereka sendiri, atau menenangkan alis mereka yang demam dengan kain dingin dan lembab. Meskipun rahmatnya jarang berbicara, dia berbagi keheningannya dengan mereka, dan mendengarkan ketika mereka menceritakan kisah-kisah kehidupan mereka, memohon pengampunannya, atau membual tentang penaklukan, kebaikan, dan anak-anak. Sebagian besar dari mereka yang dikunjunginya meninggal, tetapi mereka yang hidup sesudahnya akan menghubungkan kelangsungan hidup mereka dengan sentuhan, tangan penyembuhan, Raja. Namun jika memang ada sihir dalam sentuhan Raja, seperti yang diyakini banyak orang kecil, itu gagal ketika sangat dibutuhkan. Sisi tempat tidur terakhir yang dikunjungi oleh Aegon III adalah Ser Tyland Lannister. Melalui hari-hari tergelap kota, Ser Tyland tetap berada di menara tangan, berjuang siang dan malam melawan orang asing itu. Meskipun buta dan cacat, dia menderita tidak lebih dari kelelahan hampir sampai akhir, tetapi seperti nasib yang kejam, ketika yang terburuk telah berlalu dan kasus-kasus baru demam musim dingin telah turun menjadi hampir tidak ada, suatu pagi datang ketika Ser Tyland memerintahkan pelayannya untuk menutup jendela. Di sini sangat dingin, katanya. Meskipun api di perapian berkobar, dan jendelanya sudah tertutup. Tangan itu menurun dengan cepat setelah itu. Demam merenggut nyawanya dalam 2 hari, bukan 4 hari seperti biasanya. Septon Eustace bersamanya ketika dia meninggal, seperti halnya Raja Muda yang dia layani. Aegon meraih tangannya saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Ser Tyland Lannister tidak pernah dicintai. Setelah kematian Ratu Rhaenyra, ia mendesak Aegon II untuk membunuh putranya Aegon juga, dan beberapa orang kulit hitam membencinya karena itu. Namun setelah kematian Aegon II, ia tetap melayani Aegon III, dan beberapa sayuran membencinya karena itu. Datang kedua dari rahim ibunya, beberapa detak jantung setelah saudara kembarnya, Jason, telah menyangkal dia kemuliaan kekuasaan dan emas Casterly Rock, meninggalkannya untuk membuat tempatnya sendiri di dunia. Ser Tyland tidak pernah menikah atau menjadi ayah dari anak-anak, jadi hanya sedikit yang meratapi dia ketika dia dibawa pergi.
Kerudung yang dikenakannya untuk menyembunyikan wajahnya yang cacat memunculkan kisah bahwa wajah di bawahnya mengerikan dan jahat.